Jamaah, jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda dan hari ini kita sedang membahas tema hal luar biasa yang hanya terjadi di surga. Masya Allah banyak sekali tadi pembahasan oleh guru-guru kita terutama nih mengenai surga dan intinya berarti yang lebih penting itu kita termotivasi nih hari ini supaya kita lebih mengejar surga daripada dunia. Baik jamaah akan kita lanjutkan pembahasan kita tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Itu rumah berlapis emas. Nggak deg-degan dia. Nanti ada yang masuk langsung cukil-cukil emasnya. Kan yang boleh masuk juga nggak sembarangan orang Ustadz. Pasti penjaganya juga ketat banget itu. Dari 99 kamar, berarti satu orang satu kamar. Berarti 99 orang dong di situ. Allahu Akbar, Masya Satu Allah. kamar 4 orang lagi. Bisa jadi. Dan yang saya, Dan salah satu di antara Berapa pasti karung beras makan sehari? Iya juga sih. Masya Allah, rumah dengan lapisan emas. Dan Masya Allah itu ada di Indonesia. Nah, baik kita lanjutkan pembahasan kita nih. Tadi di sebelumnya saya sudah membahas sama Ustadz Maulana ternyata rumah di sini sama rumah di sana tuh beda kan. Kalau di sini makin dekat ke kota makin mahal harganya Bib. Rumah-rumah zaman sekarang nih. Nah, kalau misalnya di surga itu rumahnya itu terbuat dari bahan apa sih Bib? Terus sama nggak nih dengan amal ibadahnya itu katanya berpengaruh dengan rumah kita nanti di surga. Nah, ini mohon penjelasannya Habib nih. Di dalam kitab Jami' As-Saghir, kitab hadis, itu Nabi SAW beliau mengatakan kan surga itu ada 8 pintu. 8 pintunya. 8 tingkatan. Tapi dalam riwayat surga Firdaus saja, Jannatul Firdaus itu punya 4 pintu. Masya Allah. Surga itu aja. 2 terbuat semua dari tanahnya, bangunannya, semuanya, bejana-bejananya semua zahab. Semua dari emas. Ya, 2 surga Firdaus ini semua terbuat dari emas. Dan 2 lagi semua terbuat dari perak. Dari bangunannya, kalau tadi di dunia cuma lapisan. Betul. Mahal memang Masya Allah orang sanggup beli. Tapi kalau di surga semuanya, ya semuanya. Sebatu-batanya. Semuanya, bahkan Semennya mes. nih, semennya itu bahasa batu batanya itu bukan batu bata tanah. Sampai dalam riwayat yang lain dalam kitab dalam suatu kitab itu Ihya Ulumuddin itu sampai dikatakan dia berlapiskan intan yang murni. Tanah-tanah pasirnya itu intan, putih-putih bersih. Dan dia punya cat-catnya itu za'faran. Ya, dia punya cat-catnya itu wangi seperti misik. Jadi Masya Allah, jadi tidak ada, makanya dikatakan tidak ada sama seperti dunia, ya, nggak ada yang sama seperti dunia. Jadi bahkan dikatakan pintu-pintu untuk menuju surga itu pagar-pagar ya, pagar pertama terbuat dari emas, pagar kedua terbuat dari perak, pagar ketiga terbuat dari yakut, pagar keempat terbuat dari zabarjan, selanjutnya terbuat dari intan, selanjutnya terbuat dari mutiara, pagar yang ketujuh terbuat dari cahaya. Wah, walhasil nih kalau kita bicara surga ini sudah la akhiralah, maka memang tidak ada putus-putusnya pemirsa kenikmatan di surga. Dan di antara pagar dengan pagar yang lain itu jaraknya 500 tahun. Waduh. Saking besar luasnya. Besar banget rumahnya. Nah, antara pagar ke pagar itu 500 tahun perjalanan. Nggak usah dipikirin kita naik apa. Apa? Udah, ini surga. Artinya dikatakan di luar akal kita, di luar itulah yang Allah Subhanahu wa taala muliakan hamba-hambanya yang berada di surga. Jadi di surga itu Nabi waktu Isra wal Mi'raj, Nabi itu kan singgah ke surga, singgah ke neraka. Nah, di surga Nabi lihat malaikat lagi bangun surga dari emas. Lagi bangun nih. Dengan intannya, dengan permatanya, dengan pasir-pasir yang dari misik, za'faran semua lagi bangun. Nabi lewat, tiba-tiba malaikat itu stop bangun. Nabi tanya nih dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Nabi tanya, kenapa kalian berhenti membangun ini rumah yang mewah ini? Fawallah, kata malaikat, demi Allah bahan materialnya habis. Materialnya habis. Kok bisa? Ya, bingung Nabi, kok materialnya habis? Jadi materialnya apa? Biasanya materialnya itu orang yang lagi zikir kepada Allah. Yang punya ini pas zikirnya stop, jadi materialnya habis. Wallah. Nah, kan tergantung ibadahnya kan. Gitu. Jadi yang zikir habis nih.
habis. Jadi materialnya kami juga stop, nggak ada. Nanti kalau mereka zikir lagi, yang buat nama dia ini sertifikatnya sudah nama dia, pas zikir lagi, datang lagi tuh emas-emas material, baru kami kerja lagi, kata malaikat. Subhanallah. Kalau di dunia transferan yang belum dikirim, udah dibeliin bahannya. Berarti transferan buat bahan-bahan di surga nanti. Subhanallah, the power of zikir kita di dunia itu jadi bahan buat pembuatan surga. Exactly. Wah. Ya Allah. Baik. Jamaah, Masya Allah, pembahasan kita membuat kita semangat sekali. Tentunya juga ilmu baru tentang surga nih, Masya Allah. Tentang surga itu karena apa yang kau pikirkan tidak sama. Betul, tidak sama. Ya. Bayangkan, apa yang kau pikirkan tentang surga tidak sama. Tidak sama, Masya Allah. Jadi memang tidak bisa dipikirkan. Nah, kita akan lanjutkan lagi, tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيننا الآن شعري تقدي تقولي له شعري تقدي تقولي له احكي له شعر شو صنع شو عم داين مسلمين ما صالح لي دايو مسلمين ما Kalau aku ketemu Nabi, aku malu. Masya Allah. Apa yang mau disampaikan? Kalau Ustaz? aku ketemu Nabi hadir, aku malu. Kenapa, Ustaz? Malu kenapa, Ustaz? Malu kurang salawatnya. Malu salat sunatnya kurang. Puasa sunatnya kurang. Aduh, Masya Allah. Terus kita ngarepin syafaatnya. Iya. Ya, kita nih kan ngarepin syafaatnya. Ya Allah. Masya Allah. Baik, Ustadz, ini berkaitan dengan pembahasan kita nih mengenai hal-hal yang hanya terjadi di surga. Ya. Benar gak sih? Yang selanjutnya ini katanya di surga itu kita bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW beserta Nabi lainnya. Dan apakah manusia juga yang punya kekurangan ini bisa tinggal satu surga dan bisa ngobrol gitu sama Nabi? Nah, ini mohon penjelasannya, Ustadz. Silakan. Masya Allah. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kat wa tan parjibil qura wa tuqda bil wajh wa tunalu birakat wastul hawatim wa istasqal gam cikarim wa ala wasabi bi kalimatun nafas biada di kulli ma'lum laka. Kebahagiaan buat kita masuk surga, tapi lebih bahagia lagi jikalau kita satu surga dengan Nabi. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia yang paling utama yakni yang dekat denganku nanti di hari kemudian, yakni yang paling banyak salawatnya untuk. Allahumma shalli wa sallim. Kebayang nggak? Tidak akan masuk surga sebelum Nabi yang masuk. Tidak akan masuk surga sebelum umatnya Nabi masuk. Dan ketika masuk surga, kita harus minum air telaga. Telaganya Nabi. Maka siapakah yang dekat masuk surga? Satu, yang paling banyak salawatnya. Ketika kita banyak salawat, kita butuh Nabi. Karena seluruh amal ibadah kita di store. Salat kita di store. Kalau kurang dicari salat sunatnya. Jadi kalau begitu kita akan menghadap kepada Allah dengan membawa beban dosa. Dan dari sinilah kita butuh syafaat dari Rasulullah SAW. Maka yang paling penting, semoga kita bisa berjumpa dengan Rasulullah di surga. Di surga. Amin. Kemudian kedua, siapa yang dekat dengan Nabi di surga? Yakni yang bisa mengurus anak yatim. Wah. Segini. Saking dekatnya. Jadi satu surga dengan Nabi, kemuliaan. Bisa bertemu dengan Nabi, kemuliaan. Tapi bisa dekat dengan Nabi, siapa? Yang itu adalah orang yang memuliakan anak yatim. Maka muliakanlah anak yatim. Ada lagi. Siapa yang dekat di surga? Ada lagi. Dari jari telunjuk, jari tengah. Yang bisa merawat dua anak perempuan yang sampai dewasa. Orang yang masuk surga bersama dengan Rasulullah yang paling bagus akhlaknya. Wah. Karena memang Rasulullah liutami makarimal akhlak. Didatangkan Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Dari sinilah kita bisa belajar. Makanya tadi waktu ditanya Mikdad, kalau Ustadz kalau ketemu Nabi gimana? Aku malu lah. Malu ibadah kita sedikit. Aduh. Kemudian akhlak kita tidak seperti Rasulullah. Allah. Aduh, tapi mudah-mudahan kita berdoa terus ya, kita optimis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Bahkan ali sampai dikatakan sedikit tambahan itu, gimana, kalau di syurga sampai kita nggak dikasih izin ketemu Nabi, hilang tuh indahnya syurga. Ya iyalah. Betul. Kan kita baru masuk aja
langsung minum air telaga Kausar kan? Sampai ulama mengatakan indahnya syurga tuh keberkahan Rasul. Artinya kalau sampai tidak bisa ketemu Nabi, hilang tuh indahnya syurga. Ustaz Syam, izin nih kita melanjutkan pembahasan. Guru-guru izin nih Iya. kita melanjutkan pembahasan kita nih. Ustaz Syam, benar gak sih katanya ada satu nikmat yang luar biasa yang dirasakan di surga. Bahkan nikmat ini bisa mengalahkan segala kenikmatan apapun yang ada di surga. Dan ketika mendapatkan ini, kita sudah tidak mau apapun lagi. Wah, aku jadi penasaran ini kira-kira nih apa sih Apa Ustaz itu? Syam? Mohon penjelasannya nih guru nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai dengan ayat 23. Wujuhu yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang-orang beriman pada saat itu nadhirah, mereka berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka memandang Rabbnya. Subhanallah. Pada keadaan ahlul jannah nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipanggillah mereka oleh para malaikat. Ya ahlul jannah, ya ahlul jannah. Wahai para penghuni surga, sekarang waktunya untuk berziarah. Sekarang waktunya untuk berziarah. Maka mereka semua akan bertanya, berziarah kemana? Kita akan berziarah kemana lagi? Kita sudah sangat menikmati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat mereka masih bertanya-tanya, disediakan kepada mereka, untuk mereka para penghuni surga, untuk kita semua insya Allah disediakan bagi kita semua kendaraan yang sangat-sangat mewah, kendaraan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Lalu kendaraan tersebut diarak menuju sebuah lembah yang sangat luas, yang dimana di sana sangat-sangat indah. Lalu duduklah mereka dalam keadaan tenang di atas mimbar-mimbar yang terbuat daripada cahaya, terbuat daripada emas, terbuat daripada intan permata, sehingga di antara mereka ketika mereka sudah duduk tenang, tidak ada suara, lalu ada yang memberi salam terhadap mereka. Assalamualaikum. Memberi salam terhadap mereka. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disambut oleh para penghuni surga dengan mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan salam kepada mereka. Lalu para penghuni surga ahlul jannah membalasnya dengan mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala pun bertanya kepada para penghuni surga, apa yang engkau inginkan sekarang? Apalagi yang engkau inginkan sekarang? Hari ini adalah hari di mana bertambahnya kenikmatan bagi para penghuni surga. Maka para ahlul jannah pun menjawab kepada Allah, ridhamu ya Allah, ridhamu ya Allah yang kami inginkan ya Allah. Kami tidak menginginkan apapun, kami hanya menginginkan ridhamu ya Allah. Maka Allah pun menjawab mereka dengan mengatakan, engkau kalau tidak mendapat ridha aku tidak mungkin berada di sini. Kalian semua sudah mendapatkan ridha aku. Selain daripada ridha aku, apa yang kalian inginkan? Maka ahlul jannah pun menjawab dengan malu-malu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, kami ingin melihat wajahmu ya Allah, kami ingin melihatmu ya Allah, kami ingin memandangmu ya Allah. Maka dibukakanlah tabirnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan daripada mereka. Maka mereka semua pun pingsan karena cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahlul jannah pun melihat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Kalau melihat Nabi Yusuf saja ciptaan Allah, manusia bisa memotong-motong tangannya. Melihat baginda Nabi SAW adalah sebuah kebahagiaan, yakni ciptaan Allah. Apalagi melihat yang menciptakan Nabi Yusuf alaihissalam, tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Wallahu ta'ala alam. Semoga kita semua bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, nikmat banget, nikmat banget. Aku sampai merinding sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Jadi kenikmatan terbesar adalah bisa memandang wajah Allah. Tadi kan Allahumma nadhara ila Amin. wajhikal karim. Amin. tadi ngomong-ngomong kan aku tadi mau mengikuti Rasulullah supaya bisa masuk surga bersama Rasulullah kan berarti melakukan sunnah-sunnah Nabi. Nah, itu. Salah satunya pakai siwak.
Ah, Masya Allah. Nah, baik jamaah, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, nah Ustadz pas banget kan ini, Ustadz tadi mau pakai siwak. Nah, Kan ini juga Nabi nih. kan pakai siwak. Betul banget, kebetulan banget nih, Mas Fadli ada informasi penting nih yang mau disampaikan. Masa sih? Iya, ada berkaitan juga sama siwak. Masa sih? Silakan kita saksikan sama-sama. Duh, nyari lagi di mana? Assalamualaikum Ustadz Syam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Fadli, aku lagi bingung. Cari pasta gigi yang pas buat keluarga dan yang nomor 1 nih harus halal. Emang Mas Fadli ada rekomendasi nggak? Masya Allah, tenang. Kalau itu pakai ini aja Ustadz Syam. Nah, ini dia. Pepsodent Siwak Habatus Sauda. Mengandung siwak dan habatus sauda, bahan alami yang disunahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat memutihkan gigi dalam 7 hari dan lawan bakteri dalam gigi dan mulut. Wah, kalau ini sih insya Allah sudah terjamin halal. Kenapa? Karena mengandung bahan-bahan yang disunnahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus Mas Fadli, kandungannya ada apa lagi nih di dalamnya? Kandungan di dalamnya Pepsodent Siwak Habatus Sauda ini mengandung zinc mineral yang efektif 99% melawan bakteri pada gigi, gusi, lidah, dan juga pipi. Gak itu aja loh pemirsa, jika kita membeli Pepsodent Siwak Habatus Sauda, kita juga telah ikut berpartisipasi dalam misi sosial karena 2,5% dari keuntungannya akan disalurkan untuk program sahur amal dan perawatan gigi dan mulut untuk anak. Masya Allah, tabarakallah. Berarti ini produk yang bermanfaat banget di dunia dan juga bisa menambah pundi-pundi pahala kita di akhirat nanti. Gitu kan Mas Fadli? Masya Allah, amin. Amin. Pepsodent Siwak Habatus Sauda untuk gigi putih alami dalam 7 hari. Lawan 99% bakteri. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita masih akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Jadi jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Masya Allah Ustaz Syam. Masya Allah udah banget. pakai surah Nabi, sedekah juga Ada lagi. sedekahnya ternyata. Iya, Jadi Masya Allah. amalannya pahala banyak. Gak usah pusing makanya. Luar biasa, Masya Allah. Semuanya sudah hadir insya Allah. Habatus Sauda, ada siwaknya, semuanya daripada sunnah Nabi semua. Betul. Dan Masya keuntungannya 2,5% disunahkan, disumbangkan. Masya Allah.